Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pengupahan, komponen pengupahan, dan diskriminasi pengupahan. Presentasi ini dilakukan guna memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Edo Akbar Yamin, SEMM. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Adi Prabowo, Ani Yuniati, Ratna Komalasari, Robin Putrayuda, dan Fenty Dea Veronica. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Adi. Pengertian upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi mereka, pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ratna Komalasari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari apa yang disampaikan oleh Saudara Adi. Sistem upah yang berlaku di Indonesia. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi atau bayaran yang diterima oleh pekerja. Ada berbagai macam teori dan sistem upah di dalam dunia kerja. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis sistem upah yang umum digunakan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Yang pertama, upah berdasarkan waktu. Sistem ini digunakan berdasarkan waktu kerja karyawan, seperti hitungan jam, hari, minggu, dan bulan. Contoh paling umum adalah gaji yang diterima karyawan suatu perusahaan setiap bulannya secara teratur pada tanggal yang sama. Contoh lainnya, upah harian untuk membayar pekerja lepas harian atau upah lembur yang dihitung berdasarkan jam lembur seorang karyawan. Yang kedua, upah berdasarkan hasil. Upah yang dinilai dari hasil kerja keras atau hasil jumlah yang dicapai, artinya setiap karyawan dapat menerima besaran upah yang berbeda karena menghitung dari hasil pekerjaannya atau produktivitas masing-masing. Dan yang terakhir yaitu upah berdasarkan borongan. Sistem upah ini berdasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal pekerjaan sampai dengan selesai, sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah disepakati. Contohnya yaitu sistem upah borongan, seperti pembayaran upah untuk pekerja proyek. Pekerja proyek ini umumnya bersifat lepas dan bekerja selama proyek berlangsung, jadi upahnya dibayarkan secara borongan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Robin. Komponen gaji menurut undang-undang berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor SE-07-MEN-1990 tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah. Ada 3 komponen gaji yang dibutuhkan untuk membentuk penghasilan untuk karyawan. 1. Upah pokok. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan lebih lanjut kalau besaran komponen upah pokok sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 2. Tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang dilakukan secara teratur dan diberikan pada pekerja dan keluarganya. Tunjangan tetap dibayarkan bersama upah pokok dan tidak berkaitan dengan kehadiran atau kinerjanya dalam perusahaan. Tunjangan tetap dapat berupa
tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Tunjangan makan dan tunjangan transportasi dapat masuk ke dalam komponen ini jika tidak berkaitan dengan kehadirannya dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu harian atau bulanan. Ketiga, tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan secara langsung pada pekerja dan keluarganya, serta tidak berkaitan dengan pekerja. Sesuai namanya, tunjangan ini dibayarkan secara tidak tetap dan tidak bersamaan dengan upah pokok. Umumnya, tunjangan tidak tetap ini berkaitan dengan kehadiran atau kinerja karyawan. Misalnya, tunjangan makan hanya akan diberikan sesuai dengan jumlah hari masuknya karyawan ke kantor. Dengan begitu, tunjangan makan ini termasuk dalam komponen tunjangan tidak tetap. 4. Potongan. Dalam komponen gaji, terdapat potongan yang mengurangi jumlah penghasilan. Potongan ini biasanya terdiri dari pajak penghasilan atau PPh, pasal 21 atau iuran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Untuk potongan PPh pasal 21, ada komponen-komponennya. Penghitungannya terdiri agar mendapatkan besaran pajak tetap yang perlu disetor dan dilaporkan. Lalu, ada pula potongan lainnya yang bersifat tidak tetap dan berhubungan dengan karyawan. Misalnya, potongan denda atas keterlambatan, cicilan hutang atau perusahaan. Pada perusahaan, sanksi karena pelanggaran peraturan. Semua potongan ini tergantung pada kebijakan perusahaan. Jadi, tidak semua perusahaan menerapkan potongan penggajian yang sama. 5. Upah lembur. Upah lembur merupakan upah tambahan yang diberikan sebagai imbalan kerja yang dilakukan di luar jam kerja resmi. Pada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem kerja lembur, mereka wajib memasukkan komponen upah lembur dalam perhitungan penggajian karyawan. Hal ini, pemberian upah lembur ini tercantum dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Besaran upah lembur dan waktu pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Penti. Diskriminasi upah terjadi ketika individu dengan pendidikan yang sama dan pengalaman kerja yang sama melakukan pekerjaan yang sama namun dibayar berbeda. Undang-undang di sebagian besar negara-negara melarang diskriminasi upah atas dasar 1. Jenis kelamin dan karakter seksual, 2. Kewarganegaraan, 3. Usia, 4. Keturunan, 5. Negara asal, 6. Ras, agama, atau kepercayaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.